Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang ohayou gozaimasu. Perkenalkan, saya Rosi Rosliah. Saya pengampu untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran di semester ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul dengan standar kompetensi guru. Pengertian standar kompetensi guru. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Standar kompetensi guru yaitu suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional suatu bidang, tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Empat standar kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Satu, kemampuan pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru yang berkaitan dengan perancangan atau pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan termasuk kemampuan dalam pengembangan peserta didik sesuai potensi yang dimiliki. Adapun subkompetensi dalam kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru yang berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi ataupun bergaul dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Subkompetensi dalam kompetensi sosial adalah kompetensi kepribadian, adalah kemampuan personal guru yang mencerminkan bahwa dirinya mantap dan stabil, bijaksana, berwibawa, dan berakhlak mulia, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi profesional adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru terhadap penguasaan materi, pembelajaran yang diampu secara luas dan mendalam, penguasaan materi berupa kurikulum dan mata pelajaran di sekolah, serta struktur dan metodologi keilmuan. Tujuan standar kompetensi guru yang pertama memperoleh acuan baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Ruang lingkup standar kompetensi guru, yang pertama kompetensi pengelolaan pembelajaran, yaitu penyusunan rencana pembelajaran, interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi peserta didik, pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian. Kompetensi pengembangan potensi yang diorientasikan pada pengembangan profesi, yaitu kompetensi penguasaan akademik. Satu, pemahaman wawasan kependidikan, dan dua, penguasaan bahan kajian akademik. Berikut adalah penjelasan rinci komponen kompetensi guru. Yang pertama, komponen pengelolaan pembelajaran. Kompetensinya yang pertama, penyusunan perencanaan pembelajaran. Indikatornya mampu mendeskripsikan tujuan atau kompetensi pembelajaran. Yang kedua, mampu memilih atau menentukan teori. Yang ketiga, mampu mengorganisir materi. Yang keempat, mampu menentukan metode strategi pembelajaran. Yang kelima, mampu menentukan sumber belajar, mampu menyusun penilaian, yang ketujuh mampu menyusun penilaian tindak lanjut, dan tujuh mengalokasikan waktu. Yang kedua adalah pelaksanaan interaksi belajar mengajar. Yang pertama, mampu membuka pelajaran. Yang kedua, mampu menyajikan materi. Yang ketiga, mampu menggunakan metode atau media. Keempat, mampu menggunakan alat peraga. Yang kelima, mampu menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang keenam, mampu memotivasi siswa.
Yang ketujuh, mampu mengorganisasi kegiatan. Yang kedelapan, mampu berinteraksi dengan siswa secara komunikatif. Yang kesembilan, mampu menyimpulkan pelajaran. Yang kesepuluh, mampu memberikan feedback. Yang ketiga, penilaian prestasi belajar peserta didik. Yang pertama, mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran. Yang kedua, mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda. Yang ketiga, mampu memperbaiki soal yang tidak valid. Yang keempat, mampu memeriksa jawaban. Yang kelima, mampu mengklasifikasikan hasil-hasil ke hasil-hasil penelitian. Yang keenam, mampu mengelola dan menganalisis hasil penelitian. Yang ketujuh, pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Yang pertama, menyusun program tindak lanjut hasil penilaian. Yang kedua, mengklasifikasikan kemampuan siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut. Yang kelima, mengevaluasi hasil tindak lanjut. Dan yang keenam, menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penelitian. Berikut penjelasan rinci komponen kompetensi guru. Komponen kompetensi pengembangan potensi, yang satu pengembangan profesi, yang satu mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah. Kedua, mengalih bahasakan buku pelajaran atau karya ilmiah. Ketiga, mengembangkan berbagai model pembelajaran. Yang keempat, menulis makalah. Yang kelima, menulis atau menyusun diklat pelajaran. Yang keenam, menulis buku pelajaran. Yang ketujuh, menulis modul. Yang kesembilan, menulis karya ilmiah. Kesembilan, melakukan penelitian ilmiah. Yang 10, menentukan teknologi, membuat alat peraga, menciptakan karya, mengikuti pelatihan, mengikuti pendidikan, yang mengikuti kegiatan yang berfungsi untuk mengembangkan. Berikut penjelasan kerinci kompetensi guru yang lain, yaitu komponen penguasaan akademik. Yang pertama, pemahaman wawasan, memahami visi misi, memahami hubungan pendidik dan pengajaran, memahami konsep pendidik dasar dan menengah. 4, memahami fungsi sekolah. 5, mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil pendidikan. 6, membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah. Penguasaan bahan kajian akademik, memahami struktur pengetahuan, menguasai substansi materi, dan menguasai substansi.
Pengembangan kompetensi guru yang lain adalah melalui penelitian, pengembangan, dan manajemen mutu guru. Manajemen mutu guru dilakukan dengan upaya melibatkan berbagai pihak terkait sedini mungkin, menerapkan proses diseminasi secara bertahap. Upaya melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat membuat wawasan guru dalam pemberdayaan guru. Fungsi guru bahasa Jepang memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode pembelajaran yang dapat membantu kemudahan, kecepatan, kebiasaan, dan kesenangan murid untuk mempelajari bahasa Jepang. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa mengomen di bawah. Itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.